Selamat pagi, saya Dave Hendrik. Selamat datang di akunnya Dave Iwet Siaran Pagi. Majuin dikit deh, yes. Menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kalau buka TikTok, coba bergabung bersama Siaran Pagi. Yes, true. Sekarang Siaran Pagi biasanya kan kita pakai account pribadi masing-masing. Sekarang yang hosting itu accountnya Dave Iwet. Jadi kalau bisa teman-teman follow account ini, selain juga follow account pribadi saya, Dave Hendrik. Jadi accountnya ada account Dave Hendrik, ada account Dave Iwet Siaran Pagi gitu. Accountnya, jadi yang hosting tuh biasanya account Dave Iwet Siaran Pagi. Nanti ganti-gantian saya dan Iwet menggunakan account pribadi saya, kami masing-masing untuk bergabung. Nggak kenapa-napa, kan pada nanya, emang kenapa account pribadinya nggak kenapa-napa? Good morning everyone. Nggak kenapa-napa, cuman pengen membesarkan account Dave Iwet Siaran Pagi ini aja gitu. Iya. Yes, terima kasih Yesi. Selamat menjalankan puasa untuk teman-teman semuanya yang sedang berpuasa. Kering, ya kan? Saya tidak puasa. I'm a Christian, so I have my tea ready for me. Coba kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa di tap-tap, jangan lupa pasukan orange-nya. And yang juga penting adalah untuk himbauan kepada teman-teman untuk membagi account ini dan siaran ini kepada teman-teman yang senantiasa menikmati konten-konten kami ya. Ada yang dari Utah, Amerika. Berarti sekarang malam dong ya di tempat kamu yang seru ya. Ada yang dari Utah, ada yang dari Kanada, bela-belain Siaran Pagi live di TikTok, mereka datang bergabung. Perth juga, di Utah 6 sore. Yes. Buah Batu, aku dulu tinggal di Buah Batu loh. Bandung kan? Surabaya, Balikpapan, Sentani. Nonton live karena mau gym hari ini. Yes, nggak apa-apa. Live-nya nanti bisa nonton di YouTube di Indonesia Meracau. Gymnya jangan ditunda mumpung semangat dan ada waktu. Bener nggak sih? Iya kan? Ini tuh berarti sudah masuk minggu kedua puasa nggak sih? Aku nanti mau nanya ya. I have a question for everyone. Mungkin nanti serunya kalau udah ada Iwet ya. Mari kita berdoa dan berharap agar Iwet hari ini sahur, jadi dia agak semangat menyapa kita pagi hari ini. Pasir Utara, Kalimantan Timur, good morning. Benderanya Kanada, Amerika, Indonesia. Kamu tinggal di 3 negara. Hebat amat sih. Kadi, sebelum siaran mandi dulu nggak? Enggak. Aku mandinya selesai siaran, baru siap-siap beraktivitas, mandi. Bahkan kadang-kadang kalau abis siaran saya pergi ke gym, saya nggak mandi. Saya mandinya abis nge-gym. Tapi sikat gigi, I wash my private parts, but of course. Dan sekarang bangun pagi, cuci muka, sunblock. Karena dari pengalaman aku, hai Lila. Adelaide, dari pengalaman aku rupanya lampu begini nih juga bisa bikin flek. Kan teman-teman tahu ya, gue yang agak bangga dengan diri gue yang nggak punya flek, tiba-tiba ada flek di sinjang. Ya, saya belum sarapan, tapi saya sudah makan bawang madu saya. Jadi that's why I burp. Kan kemarin teman-teman lihat tuh saya secara tidak sengaja burp gitu ya, lampu studio. Sebenarnya bukan cuma lampu studio yang bikin flek dan noda ya. Semua jenis lampu ternyata. All kind of lights. Jadi kalau teman-teman pikir, gue nggak kemana-mana, nggak akan terpapar matahari, gue cuman di ruangan aja, nggak usah pakai sunblock. No. Thank you for the sticker. No, tetap sunblock itu penting. Ini saking seringnya saya ngomongin sunblock tiap hari, DM aku tuh isinya adalah teman-teman yang nanya rekomendasi sunblock. Saya pasti akan kasih rekomendasi sunblock yang saat ini sedang saya pakai. I discovered a few yang cocok dan juga kayaknya asik nih gitu kan. Rata-rata pasti males pakai sunblock sama seperti saya karena nggak suka white cast, nggak suka lengket, nggak suka kelihatan, nggak suka terlalu putih gitu-gitu kan. I discovered quite a few yang meleleh di kulit kalau bahasa aku tuh. Iya, tuh ada tim bilang aku kalau masak aja disuruh pakai sama dokter. Banget, iya kan? Apalagi masak ada noda panasnya.
Sunblock, sunscreen sama aja. Udah jadi duta sunblock nasional, bener. Walaupun sebenarnya sekarang saya agak brutal dalam arti kalau saya mau outdoor misalnya naik ojek atau saya mau lari pagi di jogging track, saya akan pakai sunblock bukan sunscreen. Kalau sunblock itu tabir surya ya, jadi dia akan putih-putih tuh di muka. Bodo amat, gue kayak mochi deh. Yang penting gue nggak akan terpapar dengan bahayanya itu. Nah, kalau yang bertanya collab perfumenya dalam hitungan hari, hitungan minggu mungkin ya tepatnya. Dalam hitungan minggu sebentar lagi akan kita launching, sedang dalam tahap persiapan. Nanti kayaknya udah boleh di-spill tipis-tipis, tanggal 22 itu event launchingnya akan diselenggarakan di Jakarta hanya untuk undangan terbatas. Tetapi get this, acara launchingnya akan kita live streamingkan di TikTok. Jadi teman-teman pantengin aja TikTok saya, Dave Hendrik, di follow dulu supaya dapat notifikasinya. Tanggal 22 nanti kita akan live stream. Jadi the whole event kita akan live stream di TikTok aku. Kenapa? Karena ini kan event terbatas, yang diundang nggak banyak. Sementara kita pengen semakin banyak teman-teman bisa tahu bahwa perfume kolaborasi saya dengan Al Perfume itu sudah hadir di pasaran dan sudah bisa didapatkan di e-commerce. But of course juga tentunya di TikTok Shop. Nanti detailsnya akan saya ceritakan kembali dan saya bocorin ke teman-teman seperti apa. Tapi I think we are quite sure dengan rencana tanggal 22 kita akan live stream acara launchingnya di TikTok aku, ya. Open PO apa enggak? Kayaknya nggak pakai open PO, kayaknya kita akan langsung jual aja. Emang seneng ya belanja open PO? Karena kalau gue nggak suka belanja open PO. Nunggu ya. Kecuali waktu kita jualan mug ya, karena mug kan dibikin ya. Om Iwet masih molor. Ya udah deh ya, kita udah sama-sama dewasa, kita urus kehidupan masing-masing aja. Bodo amat deh dia mau masih molor kayak, atau mungkin dia lagi sibuk kayak, namanya juga orang sibuk. Anywho, kalau saya punya komitmen menyapa teman-teman jam 7. Jadi nanti aku akan woro-woro deket-deket tanggal 22 untuk mengingatkan teman-teman supaya teman-teman bisa nonton ya. Yes. Perfumenya, aromanya harusnya bisa dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Memang sengaja sebenarnya gue waktu menularkan ide pengen bikin perfume ini, gue nggak mikirin sih ini bisa dinikmati perempuan apa laki-laki. I focus on the inspiration, karena buat aku when we create something, aku fokusnya kepada inspirasinya. Belakangan tuh kayaknya bab 2 tuh baru ini bisa dipakai laki apa perempuan ya gitu. Karena buat aku a lot of things yang berkenaan dengan gaya hidup, fashion, perfume is also one of it. Itu sebetulnya unisex ya. Baik bisa dinikmati oleh baik laki-laki maupun oleh perempuan gitu. Jadi especially for perfume gitu. Cause me myself, I use a lot of perfume yang notes-nya karakteristiknya feminine, seperti alurnya Chanel itu saya sukanya yang perempuan. Terus saya kemarin bikin video, belum saya posting tuh di account Dave Hendrik, tresornya Lancome itu kan karakteristiknya juga perempuan, but I love it so much and I still use it. Demikian pun dengan perfume ini. Jadi harusnya bisa dinikmati oleh laki-laki dan perempuan ya. So spread the news. Saya sudah dikasih tahu rupanya di beberapa komunitas perfume gitu, banyak tuh yang udah mulai mengendus, oh Dave akan bikin perfume kolaborasi dengan Al Perfumery. Terus the words are spreading, which I thank them for spreading the good news. Apalagi Frag Hack di Jakarta, di Indonesia itu kan komunitasnya close knit ya. Semoga mereka bisa mengapresiasi persembahan pertama dari saya dan Al Perfumery ini. Karena saya yakin dia akan sukses. Ketika ia sukses nanti akan kita ulang.
karena kita rilisnya di sosial media dan di digital platform, tadi kan ada yang nanya, bisa kirim ke luar Jawa apa enggak? Ke Makassar apa enggak? Of course, ini e-commerce. Di e-commerce bisa dikirim kemana aja, as long as Anda melakukan pemesanan, ya kan? Bisa dipakai pas Lebaran, betul. Dan sedikit backstory mengenai perfume ini adalah, perfume ini tuh aku bikin sebetulnya sebagai hadiah buat orang lain. Jadi this is not a perfume for myself. Pengennya kalau teman-teman beli perfume ini, teman-teman bisa kasih juga ke orang yang teman-teman sayangi. Get that, yeah, right? So the inspiration for the perfume is not actually for myself, but for people that I love and hold dearly to my heart. Ya, yes. Lucu ya, beli sesuatu bukan buat diri lo, tetapi buat orang yang lo sayang, right? Because gifting is one of the most common act of love. Iwat baru WhatsApp, astaga, I know it. Gitu. Anyway, thank you teman-teman yang sudah kirim hati dan juga tap-tap. Nggak apa-apa Chris, ada yang bilang gini, tapi aku sayang sama diri aku. Ya nggak apa-apa, kalau kamu beli dan kamu kasih kado buat diri kamu juga nggak apa-apa. Ada yang nanya gini, bisa kirim ke Singapura? Enggak, harusnya sih bisa ya. Kan kayaknya semua e-commerce itu bisa kirim ke luar negeri nggak sih? Nah, tuh gue kurang paham. Harusnya sih bisa ya, aku belum pernah loh belanja di e-commerce Indonesia kirim ke Singapura. Coba, ada yang bisa bantu nggak? Oh, nggak semua. I see. Beberapa e-commerce aja ya. Oh, harganya tuh medium kok. Karena kalau teman-teman bisa lihat tuh perfume-perfumenya out, harganya tuh di bawah 300.000, Beb. Jadi more or less harganya sekitar segitu kok. Telat bangun, Yentul. Oh, karena ekspedisinya. Oh iya. Berarti untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu, teman-teman bisa cek ke e-commerce masing-masing tempat teman-teman belanja ya. Apakah e-commerce-nya bisa kirim ke luar negeri apa enggak? Ekspedisi apa Columbus? Kan tadi gue lagi ngebahas tuh perfume gue pada nanya kapan launching. Terus gue bilang dalam hitungan minggu sebelum Lebaran. Terus nanya bisa dikirim ke luar negeri. Terus gue bilang, kalau beli di e-commerce bukannya bisa dikirim ke semua di luar negeri. Ternyata nggak semua, Nek. Oh gitu. Gue juga baru tahu. Tergantung ekspedisi. Oh, e-commerce yang warna orange bisa. Ya kalau nggak nanti Mas Dave yang kirimin ke luar negeri. Kurir, merangkap kurir. Iya. Uhui bang. Atau minta tolong Nathan sama mamanya. Diatur-atur aja yang mana yang gampang, itu yang kemudian nanti dibeli. Gitu aja langsung. Bener. Tapi ya pengalaman gue, kan gue juga kerja sama punya catering ya. Gue udah pernah bilang, gue cuma mau bilang sekali lagi. Paling sulit ternyata itu adalah kurir. Dari bisnis online gitu ya. Pengiriman ya, ekspedisinya ya. Iya. Satu lagi yang juga sulit ya, bukan cuma masalah kurirnya. Dari negara ini. Tahu nggak apa? Apa tuh? Negara kita tuh negara kepulauan, Dave. Iya. Sehingga jadi mahal. Iya, jadi mahalnya coba diulang tadi ekspresinya. Jadi mahal. Iya benar. Ya, ngantuk banget. Kelihatan ngantuk lu tuh escalating day by day kalau gue boleh tahu. Kalau gue boleh cerita. Aduh, ya Allah. Gue belum dapet nih ritmenya. Gelo. Keburu begitu, gue curiga ya Wet, begitu lu dapat ritme puasa Lebaran. Iya, gue juga curiga gitu. Minggu keempat, hari ke-30, gue seger banget. Iya, body clock lu nemu ritmenya takbiran. Iya, bener. Kayaknya ini masalah umur nih. Masalah kebiasaan. Bukan, maksud gue
si body clock ini tuh kalau waktu masih muda tuh cepet banget beradaptasi. Yes, kayaknya ya. Gila. Hari keberapa nih coba? Teman-teman hari keberapa sih? Aku kan diajarin mamaku nggak boleh hitung-hitungannya jadi anak ya. Coba hari keberapa nih sekarang nih? Hari keberapa sih hari ini? Aduh, 12. gila. Berapa? 12. Udah hari ke-12? Iya, makanya gue bilang sama lu, puasa tuh 30 hari cuy. 18 hari lagi loh. Gila. Edan loh. Hari ini hari ke-12. Ya Allah. Tapi you are not alone. Banyak geng duet yang komentar di kolom komentar gini. Tapi kak, puasa tahun ini ngantuk banget. Masa sih? Bukannya Emang sama? iya. Itu pada bilang begitu. Ih, kacau loh gue. Gue bener-bener kacau loh. Gue tuh sistemnya, Dev, sehari-sehari. Puasanya. Bukan. Sehari gue bisa tidur, sehari gue nggak bisa tidur. Sehari gue bisa tidur, sehari gue nggak bisa tidur. Jadi tadi malam tuh gue nggak bisa tidur lagi. Kemarinnya lagi gue tidur jam 8 malam. Karena gue udah capek banget tuh. Ya udah, itu aja mau gue ceritain. Jadi tadi pagi lu sahur apa enggak? Sahur. Karena gue kan masih minum obat. Oh, obat pagi lu digeser ke abis sahur. Iya. Oh iya, bener. Takut gue nggak minum obat kan. Iya, betul. Iya, jadi meskipun misalnya gue nggak makan pun, gue pasti minum obat. Iya. Jadi gue pasti bangun. Disclaimer sedikit, obat yang dimaksud Iwet jangan ditiru sembarangan ya. Minumnya abis sahur, pukul rata lu juga melakukan hal ini. Iwet ini survivor stroke, jadi dia minum obat jantung. Bukan. Obat apa ya? Darah tinggi. Obat darah tinggi gitu. Dan nggak mungkin nggak minum obat, makanya dia bela-belain bangun sahur, abis makan minum obat. Itu jatah obat pagi yang. Betul. Jadi harus gue makan pagi tuh obat hipertensi gitu. Gitu. Jadi ya udah gue harus bangun. Aduh, gue tuh sebenarnya banyak banget cerita karena gue tuh kan nggak mau ya nanti dimarahin, cuman haho doang, diem aja siaran, nggak ada kontribusi. Terus apa lanjutan kalimat lu? Gue tuh sebenarnya banyak banget cerita. Kayak I sense a tapi gitu. Tapi baru akan gue ceritain habis lebaran. Bukan. Apa tau? Tapi gue lupa. Soalnya bangunnya kedadapan. Gue tanya dong sama lu ya. Ya. Kan kalau Iqra tuh baca. Iya. Temennya Iqra yaitu tulis, bahasa Arabnya apa? Jawab teman-teman. Jangan gue terus yang jawab, lu ikutan juga. Jadi biar nggak lu cuma haho aja. Tulis. Makanya kalau ada ide sesuatu tuh catat. Imla temennya. Imla mah buat ini, buat muka biar kebal. Itu emla, dodol. Ya kan mirip. Imla sama emla sama. Imla. Tapi gue juga sih, Wet, suka kelupaan. Kita tuh kan we handle so many things in life ya. Tulis kalau ada keidean apa, mau ngomong ini ini itu gue tulis. Gue tulis. Iya. Gue dari mana ya ceritanya ya? Lu nulis apa? Tuh ada yang tulis di rekomendasi film. Apa? Lupa. Ih. Lu dulu deh, nanti juga gue inget kok. Menulis itu bagus, iya. Dan itu tuh yang I heard ya teman-teman ya. Itu membiasakan diri kita untuk mengingat. Dan ini udah pernah aku bagi di YOLO, udah pernah aku bagi di siaran. And pen to paper. Aku nggak suka nulis notes pakai jempol. Karena pen to paper itu all the neurons di sini nyambung ke sini, cetring gitu. Jadi kita akan ingat apa yang kita tulis gitu. Iya. Pun bener. Iya. Ada yang bilang katanya abis sahur jangan tidur lagi Mas Iwet. Ya.
I die dong. Gue tuh gini, Bo. Yang gue takutin nih ya selama Ramadan ini. Satu adalah gue nggak minum obat. Ya, karena kan gue harus minum obat hipertensi. Yang kedua adalah kalau gue tidur malam, terus kan ada yang bilang abis sahur jangan tidur lagi. Gue tuh takut banget nggak tidur. Jangan. Iya kan? Karena nggak tidur itu sumber penyakit. Iya. Dan tensi lu tuh lebih tinggi loh kalau lu kurang tidur. Exactly. Mendingan sekarang Jadi- lu tidur. Iya ya, oke, bye guys. Lu kan kayak ikan Oscar kan, kalau tidur matanya kebuka kan? Ikan koi. Lu perhatiin gak ikan Oscar? Ikan Oscar tuh kan jahat ya. Kok ikan Oscar jahat? Cupang yang jahat. Bukannya Oscar juga bisa menyerang? Itu harimau yang waung. Ikan, kita lagi ngomongin ikan. Piranha. Bagus. Sama Arwana. Rindu bilang gini, ingat quotes kak, setajam-tajamnya ingatan, lebih tajam pensil yang tumpul. Tuh, makanya balik lagi. Imla. Imla, ikro, imla. Yuk, Iskar lagi. Oscar ikan galak, bener. Udah gua kata juga. Ya kan? Yang gue tadi pagi tuh lagi nontonin reelsnya, TikToknya Evelyn Gunawan ya. Siapa sih psikolog itu? Oh iya. Gue suka loh cara dia berkomunikasi, Web. Oh iya. Karena menurut gue dia itu mampu menghadirkan hal yang berat dengan kenapa lagi? What happened, Ayah Naon? Gunawan! Lo hitungin deh, ada berapa kali dia manggung offline. Kenapa emang? Manggung offline? Kenapa emang? Gak apa-apa. Ntar aja gue WhatsApp ya. Kenapa rame banget dia ya jadwalnya ya? Lihat aja, ntar gue WhatsApp ya. Oh, lagi hype ya dia ya? Ya. Apa enggak? Ih, gua nggak suka nih begini-begini nih. Lanjut, terus dia ngomong apa? Iya. Bagus, konten-kontennya bagus, gue setuju. Iya, yang terpapar sama gue tuh dia lagi membahas setiap orang itu punya trauma. Betul, setuju. Setiap orang tuh punya trauma dan seperti buku yang kita bahas dari Arthur Brooks yang collab sama Oprah tuh What Had Happened to You. Dia bilang gitu. Kadang-kadang kita ngelihat rekan kerja kita di kantor tuh defensif, suka marah-marah gitu. Kita mikir kenapa sih dia punya problem rumah tangga? Enggak, sebenarnya baseline-nya itu adalah trauma, biasanya karena mungkin pernah dilukai oleh orang tua, oleh waktu masih kecil, pernah mengalami pelecehan atau perundungan, jadi mereka kayak guarding their self gitu, atau orang-orang yang kayaknya gampang burn out di pekerjaan gitu. Abis semua aku kerjain, semua dikasih ke aku, sementara buat atasannya dia, gue tuh nggak nyuruh lu loh gitu, kayak sulit bilang enggak. Itu tuh juga sebetulnya dasarnya karena punya trauma gitu, jadi kayak pengen memuaskan semua orang gitu, jadi kayaknya semua pengen dikerjain, trying so hard to prove yourself. Itu juga dasarnya trauma. Makasih udah spark gue. Gue jadi keinget mau bahas apa. Nyambung nih. Gue mau bertanya sama lo ya. Bagaimana seharusnya kita menghadapi orang-orang yang penuh dengan trauma seperti itu? Di pekerjaan, di pertemanan, di pergaulan gitu ya. Karena nggak jarang kan lo pasti menemukan orang-orang seperti itu. Yang bitter, yang segala-gala tuh dianggap salah sama dia, yang kayaknya nggak bisa banget lihat orang tuh bersinar, ya, apa-apa dimarahin, apa-apa tuh bukan dimarahin, apa-apa tuh dibawa berantem gitu. Ya, dijadiin hal. Iya, dijadikan perihal. Gimana kita cara menghadapi itu? Ada yang bilang katanya let them aja kak. Ada yang bilang dijauhin aja nggak sih om? Ya, gimana? Gue mau tanya deh sama lo. Karena
Karena menurut gue, ternyata ya, hal-hal seperti itu tuh tidak bisa kita hindari loh dalam hidup. Hmm, Kalau ada yang bilang gini, dimaklumin aja kak. Tapi ya, dimaklumin ganggu juga loh lama-lama. memang. Terutama kalau kita harus mau tidak mau tetap berinteraksi sama mereka. Nah, Iya nggak? itu dia, mau nggak mau lo harus berinteraksi sama mereka. Mesti gimana? Nggak cuma berinteraksi, lo harus bekerja sama dengan mereka. Ya kan lo nggak mungkin bekerja sama kalau lo tidak berinteraksi kan. Iya, iya, maksud gue kan berinteraksi bisa aja cuman kayak ya udah misalnya weekly seminggu sekali misalnya gitu. Ini on a daily basis lo kerja Bener. bareng dia mungkin. Iya, Dia. iya, iya. Kalau yang tadi ada yang bilang gini, let them gitu. Pasti kamu membaca bukunya Mel Robbins judulnya Let Them. Jadi Mel Robbins podcaster psikologis itu baru menelurkan buku ayam kali ah. Baru bikin buku judulnya Let Them. Dia memperkenalkan teorinya dia Let Them teori. Hmm. Nah dia bahas tuh salah satu chapternya di wawancaranya dengan Oprah. Udah di mana-mana sih wawancaranya. Dia bilang ya intinya tuh teori ini tuh kalau lu ketemu hal yang nggak nyaman buat lo, orang yang sama seperti tadi, yang punya isu. Sekarang kan semua orang punya isu ya, mengganggu keharmonisan pikiran lo. It is prinsipnya dia, bukan it is not your job to fix them, itu satu. Sama cukup deh, biarin aja, let them. Nah, kembali ke pertanyaan lo, mungkin agak susah dibayangkan kalau lo harus bekerja sama bahasa Iya. lo. Iya. Bekerja sama dengan orang tersebut. Kalau gue ya dari pengalaman gue, gue pernah tuh punya sahabat yang kemudian kerja bareng sama gue dan nature-nya dia seperti itu. So I know by first hand experience how draining that kind of energy can be. Iya, salah aja semua hal tuh. Kayak bahkan gini, kalau semua hal salah, menurut gue masih bisa gue pakai teori let them kayak ya udahlah. Tapi ini tuh udah nyampe ke tahap semua hal diberantemin sama dia. Itu bingung sih kayak kenapa ya? Kenapa semua hal ini harus dibikin berantem gitu? Iya, negatif vibes terus. Iya, bener. Kayak kenapa ya? Kenapa ya? Bahkan ketika dia masuk kayak itu udah kayak, aduh, nggak enak nih. Ah, yes. Yang lu tahu kan aura-aura yang dia masuk ke dalam ruangan, satu ruangan itu jadi nggak enak auranya. Kalau gue ya, yang gue lakukan adalah ketika gue harus kerja bareng sama orang seperti itu, mau nggak mau harus gue hadapin kan. Betul. Yang pertama kali gue lakukan adalah I guard my energy atau mungkin emosi gue harus siap dulu. Emosi gue tuh harus 100% selalu. Sehingga ketika emosi gue 100% fully charged, gue nggak akan terpengaruhi dengan energi negatif dia. Tapi gue kan juga manusia, emosi gue tuh nggak selalu 100% siap loh. Betul. Ketika emosi gue misalnya lagi 60, gue lagi capek, kurang tidur, I have my own problems that particular day. Ketika dia mulai menularkan energi negatifnya, I stay away. Iya. Dan ketika dia memberondongi gue dengan energi negatifnya dia, nah gue mulai tuh menjaga jarak dengan kalimat, Bo, sorry Bo, hari ini gue nggak bisa deh kayaknya menanggapi negatif lo. Oh iya. Gue ngomong, ya Nek, kalau bukan lu siapa dong? Ya Bo, nggak tiap hari dong gue bisa jadi tameng lo. Iya. Cari orang lain kali. Yes. Atau kalau gue dengan cara bercanda, gue variasi gitu dengan cara bercanda. Bo nggak capek Bo ngomel mulu, pegel deh ngedengerin lo ngomel. Gue aja ngedengerin yang pegel. Iya. Iya sih, mungkin ya, mungkin ada waktunya untuk dikasih tahu aja gitu. Udah kali udah ya. Mas, jaga jarak Bo. Mm-mm. Karena menurut aku ya Wet ya, kadang-kadang orang-orang seperti itu tuh mereka tahu loh kalau mereka tuh negatif. Oh iya.
Yes, they know. They know? Dan bahasa gue, mereka menembakkan peluru negativity-nya ke kita karena mereka tuh perlu temen, Bo. Perlu remember, first rule, people need to be seen, need to be heard. Mereka tuh butuh perhatian, Bo. Iya. Sementara Iya. setiap hari kita punya jatah buat merhatiin dia kan? Iya, iya ya, kayak sebenarnya tuh kayak constantly aja mereka harus diperhatiin gitu. Sementara kayak enggak, ini harus dibagi-bagi perhatiannya gitu. Yes. Nah, makanya di teorinya Mel Robbins, let them itu maksudnya gini, kalau lo lagi nggak bisa menanggapi dia, misalnya gue nih kerja bareng sama lo lagi mau menembakkan peluru-peluru negatif lo ke gue akan diam aja, gue nggak akan mau menanggapi, Wet. Iya. Ini bagus nih. Underscore Ri. Yinzi dulu. Yinzi bilang gini, misery loves company, Kak. Satu ya. Ri bilang gini. Ini gue banyak menemukan gini. Kalau mereka berdalih, ya emang gue begini orangnya gimana dong? Tuh yang model-model kayak gitu ya, kayak ya harus berubah sih. Tapi get this, it's not your responsibility to change them. Iya, Itu benar. maksudnya let them teori. Ngapain Iya. lu menanggung beban tersebut? Mereka harus berubah sih, Kak. Bro, bukan tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu cuman terhadap diri lu aja. Selamatkan diri lu dulu. Iya. Gue bahkan bahas gini udah capek loh. Ya kan? Karena lu udah ngebayangin orang-orang tersebut, right? Belum ngadepinnya udah capek kayak gitu. Kita ganti topik. Terakhir ya. Gue bahkan ya Iwet ya, mungkin karena gue orangnya tuh suka bercanda, tapi cara bercanda gue sinis gitu ya. Gue pernah tuh berhadapan orang sama yang gitu. Semua kerjaan tuh salah. Datang on time salah, telat salah, lampu salah, kamera salah, internet salah. Gue gini, Bo, kalau semua salah mendingan lu resign nih, nggak usah kerja. Iya. Nah aja Beb. Gue gitu. Bener. Setuju sama lo. Makanya ya kita selalu ada orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Emang paling bener ya udah set boundaries itu udah paling bener sih sekarang. Ya either lo bilang bahwa nggak ya, gue nggak bisa nih sama lo kayak begini terus-terusan. Ada banyak hal yang harus gue kerjain. Hidup gue nggak cuma nanggepin lo. Kalau lo mau marah-marah, mau berantem ya sana berantem sama orang, jangan sama gue, gitu ya. Lu pernah terakhir. Dari tadi terakhir mulu. Nggak, ini nyambung. Lu pernah main ke penampungan anjing nggak? Oh, lu pernah cerita nih. Anjing yang paling galak apa ya? Didiemin aja. Oke, gue ceritain dulu ceritanya ya. Moral of the story di belakang. Karena itu pengalaman itu membekas sekali, gue gunakan itu dalam menghadapi orang-orang dengan bad energy vibes. Gue pernah di ponakan gue waktu masih kecil-kecil. Mereka kan sangat suka binatang ya. Dan masih kecil-kecil. Ponakan lu kuaci ya, Bo? Segede sampo saset ya. Terutama Emma ya. Emma itu nggak ada takutnya, Wet, kalau sama binatang. Mau binatang, saset. binatang segede-gede apa juga lagi gonggong, kalau didatengin dia, diem. Jadi dia sangat suka main ke dog shelter. Di Bali, deket villa tempat kita nginep, ada dog shelter. Dog shelter ini tuh anjingnya ratusan, Wet. Dari anjing yang gede kayak Scooby-Doo, sampai anjing herder, sampai chihuahua yang kecil-kecil yang nyolot gitu. Waktu mau masuk, gue sebetulnya penakut, walau I grew up with dogs. Pesan yang punya dog shelter adalah, oke, gini ya kakak-kakak, nanti kalau masuk, kakak-kakak akan disambut dengan puluhan anjing ini bersamaan. Nature-nya anjing adalah dia akan cari perhatian kepada orang baru. Cara anjing cari perhatian adalah dia akan menggonggong. Ya. Dan kalau yang satu menggonggong, dia akan berusaha menggonggong lebih untuk mencari perhatian lo. Paham. Cara paling baik adalah ignore them, biarin aja. Jadi, Oh ya? iya, saya akan buka pintu, kakak-kakak masuk,
duduk di atas meja, biarkan semua anjing itu mengelilingi kakak-kakak dan mencari perhatian kakak-kakak. Nanti mereka akan capek sendiri. Setelah capek sendiri, kakak-kakak boleh kenalan dengan anjing yang kakak-kakak rasa cocok. Oh gitu. Cara kenalannya gimana? Taruh tangan di bawah, nanti mereka akan nyamperin lo. Dia akan ngendus lo, karena melalui indera penciuman. Itu gue belajar. Kita belajar untuk diemin aja. Mereka akan cari perhatian lu gonggong. Jadi gue kalau berhadapan dengan orang kerja yang begitu yang bad negative vibe, gue akan ngelihat dia seperti anjing herder yang gue lihat di shelter gue di Bali. Lu lagi cari perhatian, gue nggak akan menanggapi lo. Ntar kalau lu udah tenang, baru gue akan. Then I talk to you. Oh, menarik sih. Ya? Menarik. Selesai. Thank you. Kamsahamnida. Kapunkap. Padahal gue mau nanya. Nanya dong. In the war of ego, the loser is always the winner. Yes. Gue baca tuh kemarin kutipan itu di postingan siapa? Iya ya. Bagus ya. In the war of ego, the loser is always win. The loser is always the winner. Iya, katanya gitu. Jadi diemin aja ya. Diemin aja, Bu. Kayak sok we, mangga kasep. Hanupis kasep. Hari ini gue mau bikin pengumuman. Lu mau gondrongin rambut? Lu mah Sarah. Ya siapa tahu. Sekarang gue pokoknya orang yang bercandain rambut gue bilang Sarah. Sarah tuh suku, agama, ras, bukan suku, agama, rambut. Lu mau minum aja deh, biasa aja, nggak usah kayak gitu-gitu. Nah memang gue minum aja. Nggak usah marah. Ingat kata Bu Evelyn, orang yang suka gonggong karena punya trauma. Nah, hari ini gue mau ke stasiun Tanah Abang. Mau beli gamis? Enggak, gue mau beli ciput. Buat nutupin kepala gue pas lebaran nanti. Nah, cari ciput yang ada konde-kondeannya ya, say. Jadi kalau pas pakai mukena Gak tuh tepos. siluetnya tuh dapet, say. Iya, Ber. Bentukannya tuh cakep gitu ya. Nyaw. Coba di sini ada yang angker nggak? Ada yang angker, terus kemudian turunnya di stasiun Tanah Abang. Kenapa lo ada event di Tanah Abang? Ih, seru pokoknya. Ada apa? Hah? Ada apa? Hati-hati banyak copet katanya. Hari ini mau bagi-bagi yogurt bites. Oh, di Tanah Abang. Iya. Oh, Lo mau ikut nggak? gratis buat semua yang datang. Iya. Satu orang satu apa satu orang selosin? Ya, sorry. Kita nggak lagi cari reseller. Dan ini Tanah Abang bukan Mangga 2. Kalau lo kasih selosin, jatuhnya lo buka warung lagi abis itu. Bagi-bagi Cimory Bite satu kalau ada yang lagi dong. Ibu reseller apa user? Jatuhnya lagi rekrutmen agen 1000 Cimory Bites. Dodolan jatuhnya ya. Lu Jatuhnya dodolan. kok nggak ngajak gue sih? Lu kan kenal tuh sama yang punya Cimory, Dian ya pasti yang diajak ya. Bukan. Najwa Shihab. Bukan. BA-nya. BA-nya yang kalah pamor sama dia, sama lu, sama Najwa Shihab. Siapa sih, Bo? Dia-nya? Niko. Trio GJLS. Oh, yang mukanya di otak perut sama mulut itu. Iya. Oh, ya itu emang tugasnya dia lah. Lu mau kesana pakai kostum gitu, boleh.
Dia gila, orang gue nggak terima bayarannya, gue datang pakai kostum. Gue pick me banget. Lo itu bener-bener curi spotlight sih kalau sampai lo datang pakai kostum tiba-tiba. Lo kan satu-satu ya, perut, otak, mulut. Nah, gue tiga-tiganya gue jadiin satu di badan gue. Enggak gitu, gue kayak bajunya Comme des Garçons gitu kan. Oh, bener. Start dari jam 3 hari ini. Oh tuh teman-teman yang pengen bites gratis, sebites dulu tuh situ. Seorang satu ya. Jangan selusin. Kita nggak lagi cari reseller. Salam ya sama tiga komedian itu ya. Iya, trio GJLS. Lucu katanya mereka itu. Gue belum kenal sih. Salam kenal ya. Heeh. Lu foto bareng dong, terus lu posting. Iya, ntar gue foto bertiga sama mereka ya. Ntar repost kalau gue tag. Dia ngapain? Yang foto lu ngapain gue repost? Gak ada muka gue nya. Parah banget. Kan gitu peraturan pertama repost tuh ada muka gue enggak. Tadi pagi si Iwet ngirimin gue konten reels. Itu tuh maksudnya apa? Lu kan suka sebel kalau gue ngirimin konten gak ada konteks. Nah, iya, gue lupa. Gue nggak pakai konteks ya. Kita bahas yuk. Gue bilang gitu maksudnya. Dibahas. Jadi bukan reels itu kalau nggak salah ini deh apa namanya karusel. Ya, Foto TikTok kan? foto. Karusel. Jadi dalam hidup manusia itu ada 3 tahapan jatuh cinta. Ya, yang pertama itu adalah first love. Yang kedua itu adalah heart love. Yang ketiga adalah unconditional love. Oke, bagus nih soalnya menurut gue. Terus gue juga pas baca tuh kayak, ada benernya nih gitu. Yang first love itu biasanya adalah lo temukan atau lo rasakan ketika lo masih zaman sekolah. SMP, SMA, atau mungkin SD. Dimana di situ tuh totally perasaan aja. Mungkin bukan perasaan malah. Cuman visual aja. Gitu ya, yang lu tuh kesengsem, lu tuh jatuh cinta, lu tuh baru pernah pertama kali merasakan cinta. Ya. Putus udah. Ya, tapi indah gitu. Lalu yang kedua adalah heart love. Heart love ini lu masuk ke dalam sebuah hubungan yang ini tuh udah kayak 1000% nih. Lu nangis, belum mulai. Sebel ya. Triggering banget deh. Gue inget, benci sekali ya heart love itu ya. Benci sekali loh. Tapi heart love itu kadang-kadang lebih dahsyat daripada first love. Ya, kenapa? Karena lu betul-betul menggunakan seluruh energi lo, seluruh perasaan lo, seluruh logika lo, tenaga lo untuk hubungan itu. Ibarat lagu Mariah Carey itu I give my all. Yes, I give my all. Yet ternyata paling menyakitkan. Iya, makanya judulnya Heart Love. Di situ lo menemukan toxic. Ada yang namanya red flag. Lo merasa kayak diinjek-injek. Sampai akhirnya itu hubungan selesai. Kandas. Tapi biasanya di heart love itu lo jadi menemukan diri lo. Iya. Bener nggak? BABI banget ya lo ya. Iya. Tuh, sekalinya gue ngomong gue dikata BABI. Gue nggak ngomong gue dibilang jaing. Salah aja gue mah. Tuh guys, 3.000 orang, lu semua saksinya. Lu tuh emang BIB. Lu lihat nggak sih konten? Tahu. Deudu Eririan dibaca Iwan. Anak kecil ya lagi dites gitu sama yang pegang kamera. Ya gitu kan. Deudu Eririan Iwan. Terus apa ya? IKAEN makan gitu, terus sampai jorok ya, JEMBET dia bisa nyebutin.
Terus mukanya lempeng. Pas mau ditimpuk, jalannya ngeloyor. Itu sama kayak hard love. Iya. Bener nggak? Bener. Tapi di hard love itu, hard ya, HARD, bukan hurt. Ya efeknya hurt. Di part itu lo menemukan diri lo. Betul. Jadi konteksnya adalah katanya kita tuh hanya akan mengalami 3 jenis cinta dalam hidup kita. First love biasanya tuh cinta monyet lah, kita lagi zaman sekolahan ya, masih berseneng-senengan gitu kan, yang cuman dilirik aja hati berkembang gitu kan, dikasih Kirim-kiriman surat, bener, kasih coklat, bener, beli hadiah. bener, dipinjemin penghapus aja kita rasanya tuh dunia tuh berkembang 1000 rasa. Tiap pagi dijemput berangkat sekolah, pulang diantar. Bener, rela-relaan gitu bikin-bikinin PR gitu. Oh, pacarnya ternyata dodong. Bener. Ya kan? Nah, hard love itu mungkin cinta ketika kita udah dewasa ya, dimana kita mungkin bukan cinta kedua bahkan gitu, tapi cinta yang paling dalam gitu, yang paling dalam dan kandasnya tuh ugal-ugalan banget gitu. I think true loh, Wat. Iya, dan balik lagi, tapi di momen itu, walaupun kandasnya gila, sakitnya najis, itu jadi kayak turning apa, Bo? Turning point. Turning point loh. Ya. Nah, udah nih lewat semuanya. Masuk ke unconditional love. Nah, penjelasan unconditional love itu katanya adalah, ini menarik, karena menurut gue, mau lo udah berkali-kali pacaran, dan bisa jadi first love ini bisa berkali-kali loh. Dan si hard love ini juga bisa berkali-kali. Bukan berarti terus 1, 2, yang ketiga nih, unconditional love. Karena unconditional love ini udah sampai di titik dimana, udahlah, gue cuma nyari companionship. Selama gue nyaman, dia nyaman, kita bisa berjalan beriringan, dia nggak pakai jemput gue, dia nggak pakai nanya gue udah makan apa belum. Dia ibaratnya juga kayak kentutnya berebet-berebet juga gue terima aja. dia nggak perlu bayarin BPJS gue. Jatuhnya pemberi kerjaan nih. Kalau bayarin BPJS, jatuhnya lo employee. Lo pacaran sama employer lo. Dia nggak perlu nyatetin MOM gue gitu. Hah? Iya. Nah, sebenarnya yang paling perfect itu yang di situ. Iya. Dan hard love itu bisa jadi pernikahan loh. Iya. Bisa. Jadi nggak melulu bahwa pertama first love, kedua hard love, ketiga unconditional love. Bisa jadi first love lo berkali-kali, hard love lo pernikahan, baru lo temuin unconditional love. Gue suka penjelasan dari postingan tersebut mengenai unconditional love ya, katanya cinta yang datang tidak bersyarat. Ketika lo sudah merasa lo nggak nyari dan membutuhkan cinta, lo udah selesai dengan semua masalah diri lo. Itu kan kata-kata yang seksi banget tuh belakangan, people throw it around social media kan, selesai dengan dirinya gitu. Lo udah selesai dengan diri lo, kan maksudnya lo udah selesai dengan semua trauma lo udah bisa menerima diri lo apa adanya, you know that you are a complete being tanpa perlu pengaruh X dari luar. Hadir si unconditional love ini. Iya. Ya? Iya. Ada yang bilang gini, kalau gue hard love atau hurt love adalah pernikahan, unconditional love gue anak. Bisa jadi sih. Tapi menurut aku konteksnya oke, mungkin benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau aku menanggapi topik ini tuh lebih ke pasangan hidup sih gitu. Karena buat gue gini, agak beda tuh jenis cintanya. Kalau rata-rata orang tua suka gitu deh.
unconditional love aku tuh anak-anak aku. As true as it may be, tapi kayaknya konteks bahasanya ini adalah pasangan hidup deh. Gitu. Ya, Iya. kalau anak ke lo sebagai orang tua, but of course unconditional love. Majority ya, majority. Most Iya. cases. Tapi pasangan hidup beda rasanya. Iya. Lu udah pernah nemu belum unconditional love ini? Belum, Gue juga belum. 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 Jadi mungkin doa gue tuh nanti akan begitu tuh. Tuhan, gue tuh kan udah nyampe di heart love kayaknya ya. Berarti berikutnya unconditional love dong. Ini season 3 unconditional love gak sih cuy? Trailernya kali kasih lihat nih biar semangat penonton. Trailer. Emang udah masuk season 3? Nah makanya gue mau nanya nih sama produsernya. Enggak. Coming soon. Apa gimana? Gak tau. Halo, ngelek. Kagak tahu gue, makanya gue nanya. Ya Pan. Kita antisipasi ya. Kalau misalnya emang ada season 3 kan kita siap-siap bikin poster gitu. Iya, nah makanya kita nanya, ya nggak? Bener nggak? Luas ya variasi dialek ya. mulai dari Sesundaan, Sunda English alias Sunlis ya. Indian list. Sampai Betokal. Gue tuh gara-gara gue nontonin kontennya Nathan ya, algoritma TikTok tuh langsung menyuguhkan gue dengan wawancara majalah apa itu ya, dengan mamanya Nathan. Lo tau Nah, nggak? itu kan yang gue kata sebagai pemilik Torenda kan. Wah, Dan gue kata sama lu mah emang suka bolot. 69 cuy dia bikin toko itu. Maksudnya? The store started dari tahun 1969. But it was her parents kan. Heeh. Dia melanjutkan kan sekarang kan. Iya. 69 loh. Pertanyaan gue adalah setelah tante generasi berikutnya menerusin apa enggak? Ya Nathan. Nathan kayaknya nggak minat deh begituan. Yakin gue pasti dia nerusin nanti. Masa? Mm-mm. Soalnya kan banyak. Kelihatan bakat-bakat merendanya dia. Gue udah bisa rasain tuh, dikit lagi ngeronce nih dia. Dodo lu ah. Nathan siapa, Bo? Ada yang nanya. Kumbani, Kundalini, Kulani. Kundalini beda lagi. Kulani. Nathan Torenda deh. Kubani. Lo sampai ketemu dia, lo panggil dia Nathan Torendra. Dia gini. Ya. Kubani. Nathan Kubani. Tapi bener. Oh Kundalini tuh tata cakra, Bo. Kalau teman-teman sudah pernah ngerasain hard love atau mungkin sedang berjuang menata hati karena lo ada di musim kehidupan hard love, Iya. I pity you, itu fase paling nggak enak memang. Iya. Iya. Oh, ada yang bilang aku pikir Nathan Cho Aon. Lo tahu nggak siapa dia? Hah, siapa tuh? Pemain bola, Bo. Gue mau nanya boleh nggak? Ini pemain bola katerisasi. Apa? Naturalisasi. Naturalisasi. Katerisasi beda lagi. Katerisasi apaan ya, Nek? Kayak lo mau kawin bukan sih itu katerisasi? Itu katekisasi kalau lo. Iya. Katekisasi. Ih parah lo puasa nih. Parah. Ngular. Deodo L. Dolit. Nathan Choan itu adalah pemain timnas. Oh, Dia katanya banyak difavoritin sama orang-orang. cakep pasti. Ih, Bo, ternyata ya pemain bola itu fansnya banyak sekali loh. Oh iya memang. Maksudnya tuh fansnya tuh yang fans kayak cegil-cegil gitu. Iya, nah gue tahu pemain bola kita naturalisasi itu cakep-cakep dari Cika Jessica. Cika Jessica juga suka. Iya. Oh iya,
Dia ngasih tuka gitu. Oh, Iya. oh, Emang cakep-cakep banget. kayak grupis band. Heeh. Kayak yang bisa berderet di depan di pinggir lapangan kayak aku siap ditiduri gitu. Iya. Itu first love ya. Musimnya masih first love. Begitu dia udah masuk hard love langsung. Iya. Karena ditinggal bye. Benar. Nah itu gue baru tahu tuh, Bo, kalau sampai sedahsyat itu. Iya. Seolah-olah ya guys. Seolah-olah Iya. gitu. Nggak Iya. semua. Iya, benar. Tapi ini kita bukan bahas Nathan Choan tadi, yang kita bahas Nathan Kubani. Nathan Choan tuh kayak apa sih? Bule ya? Enggak, Chinese. Oh, Choan. Choean, Tjoe-an gitu. Oh, Choan. Iya. Gue mau nanya, kenapa lu bikin eventnya di stasiun kereta? Ya biar rame aja. Oh, stasiun kereta tuh pasti rame ya? Ya, Bo. Stasiun Tanah Abang tuh kalau di ada dua stasiun yang rame banget. Satu Tanah Abang, satu lagi Manggarai. Gambir udah enggak? Gini, kalau Manggarai sama Tanah Abang itu soalnya dia persilangan KRL. Oh. Jadi KRL yang kan pecah tuh, ada yang jalur ke Tangerang, ada yang ke Bogor segala macam. Nah, itu ketemunya semua di situ tuh gitu. Oh, stasiun Tanah Abang tuh yang stasiunnya warnanya hijau ya? Gue belum lihat clear-nya, Dev, maaf ya. Lo tahu nggak kalau stasiun kereta itu clearnya beda-beda? Oh, gitu ya. Lu bukan angker. Iya, gue belum pernah ke stasiun kereta yang KRL. Oh, kembar. Gambir juga. Kalau Cikini tuh oranye. Oh gitu. Depan rumah Moza tuh Cikini oranye. Oh, kalau ijo? Setahu gue Tanah Abang sama Gambir. Oh, kalau Manggarai? Gue belum pernah ya. Manggarai katanya gede sekali sekarang. Oh, yang gue suka terpapar adalah konten yang orang-orang suka bikin tuh kalau pas jam pulang kantor stasiun Manggarai kayak cendol, kayak nggak manusiawi banget. Iya, iya. Speaking of KRL ya, also tadi pagi itu juga rame tuh Iwet, adalah konten seorang pemuda gitu, dia mengalami kekerasan fisik di KRL. Oh iya. Iya, Terus? dia rekam. Tapi menurut aku mungkin salah si bapak karena dia melakukan kekerasan kekerasan fisik ya. Kok kekerasan silik? Kekerasan fisik. Tapi perihalnya Lu yang belakangnya esik aja ya? Iya. Sirik, fisik. Apalagi yang fisik. kekerasan apalagi yang sama kayak fisik? Telisik. Kekerasan fisik. Kamu mengalami kekerasan karena kamu bersisik. Iya. Kekerasan apalagi yang sama kayak fisik? Kekerasan sirik karena kamu orangnya suka sirik. Ya. Kekerasan busik karena kamu busik. Ya. Kekerasan berisik. Kamu mengalami kekerasan karena kamu berisik. Ampun Kak, lanjut lagi kekerasan fisik. Ya, karena si anak ini pelajaran ya. Anak ini bawa backpack. Nah, menurut gue ya, orang kalau pakai backpack itu suka nggak sadar diri memang. Kalau backpacknya itu mengganggu orang. Kita kan cuman sadar dengan badan kita ya, Wet. Betul. Backpack di belakang itu kan tambahan di belakang, di punggung loh. Kalau bergerak, backpacknya nyenggol orang, lo nggak sadar karena itu bukan bagian dari badan lo. Backpack kan benda mati, nggak ada kulit. Nggak ada sarafnya. Yes. Gue selalu bilang itu ke ponakan gue tuh. Kan Ethan juga kalau basket backpacknya segede karung. Dia kalau bergerak, puk gitu, kena kakaknya, ribut. Gue gini, Ethan karena kamu pakai backpack, kamu nggak rasa kamu bergerak. Itu sama kayak di pesawat. Yes. Makanya kalau pakai backpack kan gitu ya. Lo jalan di aisle pesawat tuh. Jalan gitu pakai backpack. Lo begitu mau masuk ke kursi lo gini, backpack lo nyenggol orang duduk. Puk gitu. Aduh, hati-hati dong. Kenapa sih? Terus saya mau lewat. Iya, kok kenapa sih backpack lu nampar orang? Gitu. Jadi maksud gue
biar kita tuh belajar juga kalau pakai backpack tuh please be mindful. Iya, bener. Heeh. Iya, bener. Iya, jadi Sadar diri sih, betul. Iya. Gendong depan atau ditaruh dulu dijinjing dulu gitu. jing betul. Ah, iya. Hati-hati. Nah, kekerasan fisiknya gara-gara itu, ketampar backpack. Kayaknya sih si bapak tuh bilang backpack kamu ganggu, terus si anak tuh kayak nggak mau gitu, dia tetap pakai aja gitu, karena dia pakai headset apa gimana gitu. Oh, oh, iya benar-benar Terus tapi si bapaknya tuh nyolot gitu. Iya, 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 iya. Ya itu tata cara lah ya. Yes, tata cara betul. Terus tadi malam gue terpapar sebuah konten YouTube. Apa tuh? YouTuber dari Jepang. Oh, Namanya Kiyoi kalau nggak salah. oh. Sedih deh. Kenapa? Jadi dia tuh kayaknya baru berhenti kerja, Bo. Oh, orang Jepang. Orang Jepang. Terus dia bikin YouTube. Bikin vlog sederhana. Jadi dia ceritalah tentang bagaimana seorang kehidupan ordinary man, pria biasa di Jepang. Nah, waktu awal-awal YouTube-nya tuh kayaknya dia baru berhenti kerja ya, jadi penuh dengan masih kayak semacam keluhan gitu yang kayak, iya aku tuh umur 30-an, hidupku sendirian, aku nggak punya pasangan, aku nggak punya teman. Kalian punya teman nggak sih dalam hidup kalian? Terus waktu umur 20-an tuh aku merasa bahwa dunia begitu indah, tapi begitu umur 30-an kok makin complicated ya, makin drama, dan aku merasa kalau kayaknya aku tuh tidak accomplish apa-apa dalam hidup ini gitu. Itu yang awal-awal. Terus yang makin kesini tuh makin menurut gue menarik gitu. Gimana kayak dia bangun pagi, terus dia bikin sarapan dulu, terus dia ke minimart atau ke supermarket, dia beli bahan makanan, terus dia masak di rumahnya, terus dia nyuci baju, ya kehidupan sehari-hari aja gitu. Menarik sih. Kioi ini. Cuma di situ ada beberapa pertanyaan yang menggelitik gue. Kayak dia bilang, kan dia sendirian ya. Dan dia bilang gitu bahwa di Jepang tuh banyak banget orang yang melakukan segala sesuatu tuh sendirian. Dia karaokean sendirian, Nek. Terus dia nanya gini, gue tuh dia tuh tinggal di kota yang berbeda sama orang tuanya lah. Terus dia nanya, di kota ini tuh gue nggak punya temen. Dia bilang gitu. Terus gue merasa bahwa agak sulit untuk gue memulai pertemanan baru gitu. Terus dia nanya, kalian juga merasa seperti itu nggak sih? Semakin dewasa semakin sulit berteman dengan orang baru. Gitu. Terus gue cuman kayak, menarik ya, gitu. Jadi Di YouTube, di Ucup. a solitude life gitu ya. Iya, iya. Iya. Apa ya? Biasanya kan kita tuh nonton konten itu karena kita berasa kecolek ya. Bagian mana dari konten YouTube itu yang nyolek lo? Sendirian. Oh. Lu merasa lu ngapa-ngapain sendirian gitu. Mirip aja sama gue bangun, berangkat kantor, supermarket, beli bahan makanan, masak, duduk, makan sendirian gitu. Gue sampai di titik pas dia karaoke sendirian, gue nih, apa gue karaoke sendirian ya? Lu tahu nggak? Itu sebabnya ada LC. Oh, buat nemenin sesungguhnya. Companion. Oh, disalahgunakan. Biasa kan? Iya, benar. Makanya kalau lu pasti kan udah pada pernah pergi ke Jepang kan, dan LC di Jepang itu nggak cuman perempuan loh, banyak juga kan yang cowok-cowok. Oh, sebenarnya nemenin. Nemenin minum, nemenin makan, nemenin nyanyi. Oh. Iya, benar. Sedih ya, Nek? Iya, gitu. Gue tahan loh nontonnya. Oh ya. Berarti 15 menit apa durasinya?
Kioi-nya tuh kayak apa sih, pada penasaran tuh. Nanti drop dong Nanti di ya, kolom WhatsApp. di WhatsApp channel ya. Nanti gue taruh di WhatsApp channel linknya segala. Gitu. Oke. Besok hari Kamis kita siaran lagi. Insya Allah. Hari ini yang ada di stasiun Tanah Abang, tegur-tegur sapa ya. Tegur-tegur sapa, cari Iwet, nggak susah nyari Iwet dimanapun dia berada. Dia bajunya biasanya paling gebiar. Sama salamin buat trio GJLS. Ya, nanti disalamin ya. Dapat salam dari Om Dev gitu ya. Kayaknya ada Lutfi juga deh nanti. Lutfi Alamsyah. Oh, lucunya. Salam ya. Ya. Oh. Oke, yang diundang kayaknya generasi Z semua ya. Oke. Ya, gue juga sebenarnya nggak diundang. Gue pawangnya mereka. Lu yang ngundang dia orang kan? Oke, bye. Oh ya Allah, dia marah.